Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota. Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Solviani. Kita hadirkan informasi pertama dari RRI Manado. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam Kloter 5 tiba secara bertahap telah tiba di Manado. Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam Kloter 5 tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Sebelum tiba di Manado, para jemaah lebih dulu transit di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara ibadah haji. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat datang, tiba dengan selamat kembali ke Sulawesi Utara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah selama di tanah kita pengalaman spiritual yang sangat luar biasa itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk menerapkannya sehingga Bapak Ibu menjadi teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat, menjadi perekat persaudaraan di antara kita umat beragama. Kepulangan jemaah disambut penuh haru oleh keluarga. Salah seorang jemaah asal Bolaang Mongondo, Fatma Alidrus mengatakan, selama berada di Tanah Suci, seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik. Di sana baik, selamat, makanan juga cukup. Tapi kalau setelah di Mina itu kembali waktu anti ketemu soal WC, aduh seperti lain memang masih merasa terus harus bersih begini. Kalau tidak, dan lain memang sumpah itu kekisi. Selama di sana DP ibadah, DP petugas-petugas bagaimana DP pelayanannya? Sekarang setelah tiba di tanah air, apa yang Oma rasakan? Rasa senang itu lagi. Usai proses penyambutan, para jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah masing-masing dengan armada yang telah disiapkan panitia. Demikian Noni Oktavia melaporkan. Perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran, Fakultas Unima resmi berdiri dan jadi model nasional cetak dokter untuk daerah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemdikti-Saintek mendorong Fakultas Kedokteran Unima sebagai fakultas baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Dikti-Saintek berdampak. Ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda provinsi maupun Pemda kota kabupaten di seluruh Sulawesi Utara. Jadi 50 mahasiswa kedokteran Unima yang angkatan pertama ini dan juga nanti tentunya akan muncul angkatan berikutnya itu didanai oleh Pemda kota kabupaten maupun provinsi
Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Rektor Unima Joseph Philip Kambey melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Diungkapkannya bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima. Syarat utama mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan, yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukur karena mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah ini pun menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing karena merupakan utusan dari daerah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang lupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu saya pun dapat semangat sekali, rindu sekali untuk kembali kepada daerah asal nantinya untuk mengabdikan diri, Kak. Karena tentunya saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Minahasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya. Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan dokter-dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo hari ini dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencanangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi, agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya,
Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah ke rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pone Pelango sama Kota Gorontalo. Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Harga rempah-rempah bawang, rica, tomat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tinggi. Harga rempah-rempah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rica masih Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kenaikan harga rempah-rempah dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil petani terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang. Disampaikan kepada publik semua untuk distribusi atau persediaan pokok cukup untuk kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu. Meski demikian, Disperindak Sangihe sejauh ini sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan masih tersedia stok yang cukup meski ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Alexander Lenggade melaporkan. Informasi terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum. Kompetisi yang berfokus pada penguasaan KUHP dan KUHP baru. Yang pasti ini juga bertujuan membentuk SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi dinamika penegakan hukum saat ini. Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHP baru di Aula Mapolres, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan. Karena seiring dengan telah disahkannya undang-undang kepolisian yang baru, rekan-rekan ini memiliki tantangan yang luar biasa, bukan hanya rekan-rekan penyidik, tetapi dalam hubungan dengan personil kepolisian dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi adalah penyidik, yang tentunya ini juga sangat penting rekan-rekan untuk memahami. Makanya pimpinan memberikan sebuah terobosan bagaimana konsep rekan-rekan menguasai, mengimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di lingkungan kepolisian, di lingkungan keluarga kita. Setelah melalui babak penyisian yang ketat, tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Tahti di posisi kedua, dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi
Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tohna Talaut hari ini. Saya Yelin Salviani mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.